Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di YouTube channel aku. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Halo, kenalin nama saya Risti Ferlianti. Saya dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya bakalan bahas materi mengenai literasi digital. Adapun materi-materi yang akan kita bahas, yang pertama adalah pengertian dari literasi digital itu sendiri. Yang kedua, tantangan serta peluangnya. Yang ketiga, pentingnya literasi digital di masa pandemi. Yang pertama, kita akan bahas pengertian dari literasi digital. Apa sih literasi digital itu? Menurut Paul Gilster, dalam bukunya yang berjudul Digital Literacy tahun 1997, literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Bowden tahun 2001 menawarkan pemahaman baru mengenai literasi digital yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Literasi komputer berkembang sangat luas pada dekade 1980-an, tidak saja di lingkungan bisnis, tetapi juga di lingkungan masyarakat. Namun, literasi informasi baru menyebar luas pada dekade 1990-an, di mana informasi semakin mudah disusun, diakses, disebarluaskan melalui teknologi informasi berjejaring. Mengacu pada pendapat Bowden tadi, literasi digital lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi. Douglas A. J. Belshaw dalam tesisnya What is Digital Literacy? tahun 2011 mengatakan bahwa ada 8 elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital. Yang pertama, kultural, adalah pemahaman ragam konteks dari pengguna dunia digital. Karena konteks yang disajikan tiap media berbeda, tergantung dari tujuan konteks itu dibuat. Dengan banyaknya ragam konteks inilah yang memperkaya kosakata kita dalam memahami peristiwa dan kata-kata. Yang kedua, kognitif, artinya daya pikir dalam menilai sebuah konten. Otak kita diajak untuk bekerja sama dalam memberikan pendapat dan ide-ide, terutama ketika melihat sebuah peristiwa. Disinilah peran kita untuk memasukkan opini kita secara pribadi. Semakin banyak konten yang kita baca dan kita lihat, semakin terasa otak kita untuk memberikan penilaian terhadap sebuah konten tersebut. Yang ketiga, konstruktif. Artinya, reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Maksudnya, kita diminta untuk menciptakan sebuah karya yang merupakan hasil dari pemikiran kita sendiri. Bisa murni dari pikiran kita, atau hasil inspirasi dan adaptasi dari karya orang lain, kemudian kita modifikasi sehingga berbentuk sesuatu yang baru. Yang keempat, komunikatif, artinya memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Apapun media komunikasinya, kita perlu memahami bagaimana cara kerja sosial media tersebut. Yang kelima, kepercayaan diri. Kepercayaan diri dibutuhkan untuk mempertanggungjawabkan karya yang sudah kita buat. Apakah sesuai dengan fakta yang ada, dan apakah bisa dipercaya kebenarannya? Jangan sampai kita memberikan informasi yang menjadi hoaks atau berita bohong, karena bisa menyesatkan banyak orang. Yang keenam, kreatif. Artinya,
melakukan hal baru dengan cara yang baru. Maka lakukan apapun yang membuat rasa ingin tahumu terpenuhi. Yang ketujuh, kritis. Kritis yang dimaksud adalah kritis dalam menyikapi konten. Yang kedelapan, bertanggung jawab secara sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita akan bahas tantangan dan peluangnya. Perkembangan dunia digital menimbulkan dua sisi yang berlawanan dalam kaitannya dengan pengembangan literasi digital. Jadi dengan berkembangnya peralatan dan akses informasi dalam bentuk digital menimbulkan tantangan dan peluang. Apa saja itu? Yuk kita bahas. Tantangannya adalah yang pertama, jumlah generasi muda yang mengakses internet sangat besar, yaitu kurang lebih 70 juta orang. Jadi, generasi muda menghabiskan waktu mereka untuk berselancar di internet, baik melalui handphone, laptop, ataupun komputer. Tingginya penetrasi internet bagi generasi muda menimbulkan keresahan. Faktanya bahwa data akses anak Indonesia terhadap konten berbau pornografi per hari rata-rata mencapai 25.000 orang. Yang ketiga, menyebarnya berita atau informasi hoax, ujaran kebencian, dan intoleransi di media sosial. Dengan berkembangnya dunia digital khususnya di bidang informasi, menyulitkan kita untuk menyaring atau memilah mana informasi yang benar-benar sesuai dengan faktanya dan mana informasi yang tidak benar-benar sesuai dengan faktanya. Peluang yang pertama adalah meningkatnya keuntungan dalam bisnis e-commerce. Yang kedua, lahirnya lapangan kerja baru berbasis media digital. Seperti yang kita tahu, sudah banyak lapangan kerja yang memanfaatkan media digital. Salah satunya adalah ojek online atau yang biasa disebut dengan Gojek. Yang ketiga, pengembangan kemampuan literasi tanpa menegasikan teks berbasis cetak. Dengan adanya jaringan internet, digitalisasi dapat dijadikan media perantara untuk menuju praktik literasi yang dapat menghasilkan teks berbasis cetak. Berbicara mengenai COVID-19, virus yang muncul di akhir tahun 2019, tepatnya di Wuhan, China. Virus tersebut menyebar ke seluruh dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing minimal dengan jarak 1 hingga 2 meter dan masyarakat juga dihimbau untuk menghindari kerumunan seperti ke mal, kantor, sekolah, dan tempat ibadah. Dalam hal ini, masyarakat diminta untuk beraktivitas di rumah atau work at home, tujuannya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19. Di Indonesia, khususnya pada lingkungan pelajar dan mahasiswa, perlu adanya literasi digital agar pelajar tetap produktif melakukan kegiatan belajar dari rumah. Dan di era yang sudah berkembang saat ini, media digital sudah sangat banyak memberikan manfaat, yaitu memudahkan kita berkomunikasi, mengirim pesan, mencari informasi, membaca buku, pembelajaran, dan bisnis.